kesepakatan kelas dulu. Ini yang nomor satu itu untuk saya pribadi. Yang nomor satu itu saya siap berperan sebagai penyaji materi, peserta destinasi learning, dan sebagai murid SMP. Itu untuk saya. Nah, yang nomor dua kira-kira ya namanya kesepakatan. Kalau nggak kesepakat ya kita ubah gitu. Yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sebagai peserta, saya sebagai penyaji materi. Nah, kira-kira sepakat nggak untuk poin yang nomor dua? Kira-kira saling menghargai dan menghormati. Oke, Pak Soalnya kira-kira sepakat nggak? Sepakat. Yang nomor tiga, menggunakan HP saat butuh atau urgent. Nah, kira-kira sepakat nggak? Kalau nggak sepakat kita hapus demokrasi kita. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya? Kira-kira ini saya tawarkan lagi, ada tambahan nggak? Pak boleh sambil gelosoran nggak? Ayo nggak, mungkin siapa tahu. Karena kadang-kadang ada orang tuh belajarnya sampai di diri Bapak Ibu guru semua. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran mendalam? Coba, ada yang masih ingat nggak tadi di awal? Apa Pak Edi? Pembelajaran mendalam. Apa ternyata pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran di dalam kelas? Apa itu? Kalau Pak Edi kan belajarnya nggak jarang di dalam luar terus lah. Nggak cocok dengan Pak Edi. Karena Pak Edi belajarnya di luar terus waktu lagi. Di luar terus. Jadi apa tadi Bapak Ibu pembelajaran mendalam menyangkut tiga aspek tadi. Yang pertama adalah berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Anda? Menyenangkan. Menyenangkan apa? Kesel, ngantuk, ngalih mana? Ya mudah-mudahan perasaannya ya tadi ada hal yang bisa Bapak Ibu apa ya? Di diri Bapak Ibu pengen merubah dari PPT ke PPT. Dan yang ketiga adalah setelah mendapat materi tadi, rencana apa yang ingin Anda lakukan? Kira-kira Pak Anwar rencananya apa Pak? Makan? Niat dulu, betul. Niat dulu Pak Wati. Jadi pertama diawali dengan niat dulu Pak Wati. Ya, jadi setelah mendapatkan materi ini, pertama kita niatkan dulu ke diri kita. Ingin merubah dari PPT ke PPW, baru menerapkan pembelajaran Baik Bapak Ibu guru semua, ini kayaknya kalau sudah seperti ini, semangat. Sebenarnya kalau dari IHT yang kami ikuti kemarin, sebenarnya yang paling apa ya, kalau menurut saya paling penting adalah yang modul 1, modul 2 yang sudah disampaikan Pak Sulakir kemarin. Karena itu pondasinya Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi disampaikan di awal, sehebat apapun, bahkan tadi saya diskusi dengan Pak Wardi di luar, sehebat apapun medianya, teknik pembelajarannya, kalau yang dilakukan di guru itu tetap sama saja dari tahun ke tahun, maka pendidikan juga tidak akan berhasil. Nah, jadi makanya kemarin di hari pertama itu yang diberikan adalah tentang pola berpikir. Kalau masih ingat tadi sempat dibahas juga, yaitu kita berpindah dari pola berpikir tetap ke pola berpikir bertumbuh. Walaupun itu masih banyak terjadi apa ya, perdebatan. Contoh tadi Pak Sulakir, Pak Nano dengan Pak Farok tadi, saya nggak setuju. Yang nomor 2, kenapa Pak Farok? Tamunya nanti disuruh-suruh lah gitu. Jadi apa ya? Saya yakin kita hakikatnya sebagai manusia itu pengen sesuatu itu jadi lebih baik. Gak mungkin Bapak Ibu berangkat dari rumah tujuannya ngajar, lah aku ngajar yang penting ngendani jam ketemu anak perkoroanmu urusan belakang. Saya yakin di hati kecilnya pun pengen
kita itu punya kontribusi untuk masa depan anak kita. Jadi sepakat ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya beban ini yang terakhir. Biasanya kalau materi jam terakhir itu satu ngantuk, yang kedua energinya sudah habis. Makanya saya beban ini. Nah, pinter senior. Kemarin udah pertama itu luar biasa ngertinya Pak. Jadi kalau dilihat dari apa ya performanya kemarin udah selevel dengan fasilitator lah kemarin itu Pak Sulagir itu luar biasa. Hebat. Oh ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semua, saya mungkin kurang begitu lemah ya. Kalau kemarin Pak ada tepuk hebat, tepuk pramuka, tepuk ini, tepuk kupu-kupu, menguasai sekali karena itu senioritas Pak. Kita nggak bisa mengalahkan senior itu dan dengan menekankan pada penciptaan sesama, sesuasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau disebut dengan mindful, bermakna, meaningful, dan yang ketiga adalah menggembirakan melalui olah pikir intelektual, olah hati, etika, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Ini secara teori definisinya seperti ini. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Faruk. Mungkin selama ini Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan pembelajaran mendalam, tetapi mungkin lupa, yang belum tahu adalah tadi Pak Faruk urutan pembelajarannya. Yang pertama adalah tadi berkesadaran mindful. Artinya berkesadaran. Nah kira-kira tadi kemarin kita mulai di hari pertama Bapak Ibu ditanya oleh Pak Sulagir, Bapak Ibu itu datang ke sini itu atas kesadaran diri pribadi, senang. Kalau melakukan sesuatu dengan senang itu pasti tidak memberatkan. Atau yang kedua, hanya disuruh kepala sekolah, Bu, besok pokoknya Bapak Ibu harus berangkat di SMP Belajar Lebah mengikuti IHT. Atau seperti apa awalnya? Disuruh atau atas kesadaran pribadi? Pak Vero. Pembelajaran yang paling bermakna adalah pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan kondisi keseharian atau yang dia alami di lingkungan dirinya sendiri. Misalnya tadi Pak Faruk mencontohkan adalah belajar tentang peta. Kalau sekarang mungkin kalau peta itu bahasanya nggak familiar Pak Faruk. Sherlock. Biasanya nggak. Pak Sherlock aja. Pak kirim petanya. Sekarang nggak anu. Dan yang ketiga adalah menggembirakan atau joyful. Nah kira-kira anak Bapak Ibu semua yang di kelas itu kira-kira dalam kondisi tertekan, takut, atau menyenangkan. Ada loh Bapak Ibu, anak-anak itu baru kepikiran ngajar, besok belajarnya Pak Warti. Orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi unik dan bermanfaat. Kreativitas. Kira-kira anak sekarang itu kreativitasnya bagaimana Bu? Ada kelanjutannya berkaitan dengan sekarang bukan RPP Pak ya, tapi RP seperti itu. Jadi nanti di bulan depan kalau nggak salah, nanti setelah kami bikin lagi di Wejepara, nanti kami share lagi materinya. Jadi Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekali lagi, sebelum itu